tuh kan. Belum apa-apa udah ngelewatin si Xpander. Wah, Avanza pulling powernya lebih kenceng karena mungkin baut build-nya lebih ringan kali ya? Wah, udah kalah jauh lagi. Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Gopas Tobing. Di belakang kami sekarang sudah ada dua low MPV yang paling populer di Indonesia. Yes, di sebelah kanan kami sudah ada Avanza GTSS dan di sebelah kiri kami sudah ada Xpander Sport yang CVT. Dan menurut kami kedua varian ini adalah varian yang menurut kami berimbang lah dari segi fitur dan juga harganya yang kurang lebih tidak terlalu jauh. Nah, mana yang terbaik? Ya jelas Avanza lah bang. Tadi apa tadi nama variannya? Avanza GTSS. TSS, Toyota Safety Sense. Jadi fitur keselamatan aktif dari mobil ini udah cukup lengkap, bener gak bang? Sedangkan kalau di Xpander, ya ampun fitur keselamatannya gitu-gitu aja. Dan pasif ini, fitur keselamatannya sudah aktif. Oke, lu punya fitur keselamatan yang aktif, Jess. Tapi soal build quality, kenyamanan, dan solidnya rasa berkendara, itu jelas Mitsubishi Xpander masih juaranya lah. Walaupun varian sport, Jess, tapi tetap akan ngalahin varian tertingginya Avanza. Karena kan Avanza sama Veloz sekarang udah pisah, berarti Avanza udah paling tinggi sekarang kan? Oh iya dong, jelas. Ya. Apalagi tadi gue mau highlight lagi TSS ja. Nah, kalau mobil itu nggak cuma sekedar eksterior aja, tapi beauty in the inside as well. Tapi kan lu nanggung TSS-nya, belum ada adaptive cruise control, jadi nggak bener-bener terlalu kepake. Nah, daripada kayak gitu nanggung, mending sekalian aja yang nyaman dipakai ke dalam kota. Oke, apalagi sekarang fiturnya sudah nambah idling start stop yang bener-bener bisa mendukung ketika bensin sedang mahal-mahalnya seperti sekarang ini, Jess. Iya, tapi lu kan Raisa aja yang artis kaya raya, lihat bensin astagfirullah kan? Astagfirullah ya. Iya. Kalau gue ngeliat dia, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Untuk gue punya Raisa satu di rumah. Raisa juga, bener. Dia masih inget loh. Udahlah aja. Kalau ngomongin bensin, Avanza ini terkenal irit loh. Dari generasi sebelumnya, begitu pula juga di sini gue bakal buktiin kalau si Avanza terbaru ini juga tetap hemat banget. Iritan ini karena Oke. punya Ya udah, nanti kita buktiin aja. Ya udah, oke. Nah, daripada kita debat, gimana langsung kita CVT War aja? Oke, Kayak ayo, biasa yuk, ya. seru banget. Nah, ini dia CVT War antara Di all new Toyota Avanza 1500 GTSS dengan dan new Mitsubishi Xpander Sport CVT. So before we start this video, don't forget to subscribe this channel, CVT Indonesia, and to like it. Nah, seperti biasa CVT War dibagi menjadi 5 penilaian. Yang pertama desain, yang kedua kepraktisan dan kelegaan kabin, yang ketiga kenyamanan, yang keempat fitur, dan juga yang kelima performa. Nah, gimana? Udah pada siap nih? Sapu bersih 5-5-nya aja. 5-0 pede ya? Fitur buat lo, fitur buat lo. fitur gua jelas TSS. Performa gue semua lah. Performa bosku. Galak banget ya Avanza. Mifek Kikinyo. VVTi Kikinyo. Ya, apa sih? Jual VVTi. Ya udah, ini berdua berarti sama-sama pede ya. Pede. Ya udah, kita mulai dari desain. Seperti biasa, desain dibagi menjadi 4 penilaian. Yes. Yang pertama desain eksterior depan, yang Yeah. kedua desain eksterior samping, samping. yang ketiga desain eksterior belakang, dan yang terakhir desain interior. Yes. Nah, kita mulai dari desain eksterior depan. Oke, let's go. Oke, sekarang kita bahas desain depan dimulai dari Toyota Avanza terbaru dulu. Yes, ini desain depannya jauh lebih cakep ya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Udah nggak ada lagi tuh karakter-karakter dari bahasa desain dari generasi sebelumnya. Dia sudah menggunakan bahasa desain Toyota kekinian keen look. Jadi sharp banget dari depan sini tuh ganteng Avanza yang baru ini ya. Dia sudah pakai lampu yang full LED, mulai dari lampu utamanya, lampu jauh, lampu sen, sudah pakai teknologi LED semua. Walaupun memang untuk fog lampnya sendiri dia masih pakai halogen biasa. Tapi nggak apa-apa. Overall desain di depan sini menurut gua Avanza terbaru ini cakep kok. Keen look. Ya ampun, udah baru all new, bener-bener all new. Desainnya masih ya gak out of the box gitu. Ini dong, dynamic shield. Baru facelift aja rasanya kayak all new, major banget perubahannya. Dia bener-bener tajam,
Makin bagus. Apalagi ditambah lampu barunya ya. Sekarang T-shape begini dengan 3 proyektor LED. Ini keren banget sih. Menurut kami desainnya makin bagus. Expander dulu salah satu LMPV paling ganteng. Sekarang begitu di faceliftin, aduh, yang lain pada berubah pada improvement tetap belum bisa mengalahkan desain depannya dari Mitsubishi Expander sih. Desain Avanza terbaru sejatinya sangatlah modern. Namun major facelift Expander membuatnya terlihat lebih stunning. Sehingga dari depan Expander lah pemenangnya. Di bagian samping dari Avanza terbaru ini juga sama cakepnya, sama seperti di depan tadi. Di samping sini Avanza terbaru ini mengusung desain seperti wagon look gitu ya. Wah, bisa kita lihat sendiri ya. Terutama juga penggunaan velgnya. Ini yang lebih unggul jika dibandingkan dengan Expander Sport ya, karena dia sudah menggunakan desain velg yang lebih modern ya, karena penggunaan warnanya dia sudah dual tone seperti ini. Jadi modern dan lebih keren kalau dibandingkan dengan Expander Sport. Jelas. Dan di samping sini ya, ini guratan garisnya ini tajam banget ya, ini ganteng banget dari samping sini. Oke, bagian samping, bener sih kata Jason kalau desain samping mobil ini, aduh, desain samping secara keseluruhan bodinya sebenarnya bagus banget. Ya, lekukan Expander bagus lah ya. Bahkan ada LMPV yang baru mau keluar lagi di develop, banyak mengambil desain Q dari si Expander ini. Karena memang dimensinya pas, besar, tapi dia tidak terasa terlalu terlihat MPV banget gitu ya. Masih bagus, masih ke ala-ala SUV-an. Tapi yang problemnya ketika dijadikan varian sport yang facelift ini, varian sport facelift ini malah dapat downgrade yang sangat luar biasa sih. Sebenarnya secara ukuran nggak downgrade, masih tetap 195/65 R16 untuk velgnya. Tapi kalian lihat desainnya, luar biasa sekali. Mobil tahun 2000-an awal aja masih banyak yang lebih bagus dari mobil ini. Ini kayak mobil tahun 90-an yang desainnya seperti ini sih. Ini luar biasa sekali, dan ini keluar tahun 2021. Dan sekarang sudah tahun 2022. Ada mobil velgnya kayak gini. Desain samping Avanza yang low slung ala-ala wagon dengan velg 16 inch berdesain lebih menarik dibanding Expander. Jelas memenangkan Avanza untuk desain samping. Desain-desain belakangnya Avanza tuh memang kayak pengen ngikutin si Expander gitu ya, ala-ala Expander. Tapi ngikutin yang pre-facelift. Jadi ya desainnya ya segitu aja. Simple banget, lampunya nggak nyambung. Apalagi dia bukan yang varian Veloz ya, yang lebih nyambung. Itu pun varian Veloz menurut kami juga kurang bagus kalau dibandingkan dengan si Expander ini. Apalagi yang facelift sekarang, dia lampunya jadi lebih vertikal gitu. 3 dimensi dari lampunya kayak lebih bagus gitu. Kayak dia kondisi mati aja kayak lagi kondisinya seakan-akan nyala. Ini permainan dari desain belakangnya oke banget sih. Jadi memang terlihat sedikit lebih baik dibandingkan dengan Toyota Avanza. Desain belakang dari Toyota Avanza terbaru ini juga sama gantengnya, sama seperti di depan, di samping, di belakang ini juga bagus ya kalau menurut gue. Ya, dia udah benar-benar approach desainnya itu berbeda sekali dengan generasi yang sebelumnya. Sekarang tuh udah benar-benar proper MPV. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, dia lebih pipih di belakang sini. Dan dia seperti layaknya sebuah wagon. Ya, keren banget di belakang sini. Apalagi juga ya pastinya dia sudah pakai shark fin antena, built-in spoiler di sini. Ya, di belakang sini juga nggak kalah gantengnya kok sama Expander. Begitu desain belakang, meskipun jatuhnya Avanza All New Generation, namun desain facelift Expander ini jelas lebih menarik. Sehingga lagi-lagi pemenangnya Expander dengan skor 8,5 melawan 7,5. Lanjut interior Avanza jelas lebih meningkat dibandingkan pendahulunya dengan adanya desain head unit floating layout baru. Namun di satu sisi, Expander meski bukan varian ultimate, Expander Sport jelas jauh lebih menarik secara layout, penggunaan material, dan warna kabinnya. Sehingga jelas interior Expander lah pemenangnya. Iya, desain dimenangkan oleh si Expander. Ya memang si Avanza ini sudah berubah jauh ya, sudah pakai bahasa desain terbaru ya Toyota, si Keen Look. Tapi entah kenapa ini tuh lebih kelihatan beda aja ya, lebih anti mainstream. Nah, dan bahkan kalau kita bandingkan dengan Expander yang pre-facelift, masih lebih bagus sih Expander yang pre-facelift dibandingkan si Avanza ini. Ya gini, Jason emang ganteng, tapi gue lebih ganteng. Jason dia mentang-mentang si Mbak. Bule aja milih gue. Which one tadi ya? So which one? Me or Jason? Jason, of course. I think B is for BMW. Oh, Or blue. blue. Okay. Yeah, so You guys the go. X3M more than the X4M, ya?
parameter desain dimenangkan oleh Expander dibandingkan dengan Avanza. Jadi untuk skor sementara 1-0 untuk Expander. Nah, itu kan terbukti. Tapi emang harus diakui sih kalau samping yang varian sport ini malah tambah jelek sih di facelift ini. Kayak downgrade gitu ya justru ya. Masalah velg aja sih, ganggu banget gitu. Sebenarnya kalau secara value for money varian sport tuh paling tinggi nih di antara Expander yang facelift ini paling bagus. Paling bagus ya. Tapi Dia mungkin gini Jaya, yang lama kan dia lebih laris yang sport karena warna interior. Iya. Mungkin Mitsubishi ngeliat itu akhirnya harganya dideketin. Interior bagus banget lagi apalagi yang Iya. varian sport ini. Iya. Setuju. Ada Soft kombinasi touch. warnanya Ada bagus soft juga. touch. Iya, soft touch dan juga Coklat hitam. coklatnya itu loh. Gagang Lu asli. coklat tapi plastik. Belum lagi gagang pintu lu, Sabar ya. gagang Memang pintunya harus improve. ada sound effect-nya. Ada sound Sound effect-nya. effect-nya. Ada visual sound. Lanjut nih ke poin kedua, kepraktisan dan kelegaan kabin. Oke, kepraktisan kelegaan kami kita ngetesnya bagasi sama kabinnya ya, luas Betul, kabinnya. betul. Iya, long sofa mode. Long sofa mo. Pede banget sih. Udah lah, let's go. Langsung aja. Kita mulai dari Avanza. Avanza kini memiliki kepraktisan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Ketika 3 baris tegak, sebuah koper besar dan 1 koper kecil masih muat masuk. Apalagi di bawah sini masih ada ruang tambahan. Lipat baris 3, sekarang sudah rata lantai yang mana ketika memasukkan 1 koper besar, 1 koper sedang, dan 1 koper kecil seperti ini jelas bukan masalah. Apalagi kalau kurang, baris 2-nya juga dapat dilipat hingga rata lantai sehingga memudahkan sekali. Lanjut ke Expander, unggul soal dimensi dari mobil, Expander jadi punya bagian baris 3 yang sedikit lebih lebar dan lebih tinggi dibandingkan Avanza. Itu berpengaruh ketika diisi 1 koper besar dan 1 koper kecil, rasanya tidak terlalu padat. Kalau masih kurang pun masih bisa dilipat baris 3-nya dan rata lantai, sehingga sebuah koper besar, sebuah koper sedang, dan sebuah koper kecil masuk tanpa masalah dengan sisa ruang yang lebih lapang. Lipat lagi baris 2-nya, di sini terlihat jelas Expander unggul soal kapasitas bagasi, sehingga untuk kali ini Expander lah pemenangnya. Lanjut ke akomodasi Avanza. Avanza baris 2-nya jika diisi 3 penumpang memiliki shoulder room yang sedikit rapat. Meski bagusnya, untuk cleaning test ia lolos berkat adanya 3 headrest. Untuk legroom, ia termasuk bagus bahkan untuk gue yang tingginya 182 cm. Namun untuk headroom memang terasa sedikit lebih kecil. Meski begitu, ia unggul dengan adanya long sofa mode sampai belakang. Lanjut baris 3-nya, headroom makin terbatas, shoulder room-nya pun tidak terlalu lebar. Apalagi ditambah dengan joknya yang sangat kecil ini, dan ruang kaki yang agak jongkok tidak tersanggah. Sedangkan Expander, jika diisi 3 orang, di sini terasa lapang shoulder room-nya. Namun sayang, karena tanpa headrest baris 2 tengah, Jason jadi sakit leher. Tapi untuk urusan headroom, wah di sini juaranya sih. Walaupun legroom agak kalah sedikit dibandingkan dengan Avanza. Untuk baris 3, shoulder room terasa lapang, joknya juga sportif, kaki juga tersanggah dengan sangat baik, dan legroom sedikit lebih baik. Sehingga untuk akomodasi jelas, Expander unggul tipis. Oke, untuk poin kepraktisan dan kelegaan kabin, sekali lagi dimenangkan oleh Expander. Yes. Sekarang untuk skor sementara 2-0. Gimana aja? Emang dimensinya Expander tuh kan emang paling besar di kelasnya. Bahkan udah setara sama kelas-kelas mid SUV ya, seperti misalnya Betul si banget, RV, betul. terus juga X-Trail. Ruang kabinnya jadi bisa dimaksimalin, bisa dimaksimalin. Memang sih Avanza ini sekarang jadi lebih lega, Jess. Iya. Udah lebih better. Cuma dan juga lu punya long sofa mode. Iya, tadi abang udah enak tidur-tidur gitu kalau Tapi masih lebarnya kalahin nggak bisa sih. bohong sih. Ya, tapi lebarnya itu dan Lebar. tapi emang dia unggul lagi juga di tengah, dia ada headrest di tengah. Oh iya dong. Iya, cuma memang ya. Memang untuk kelegaan kan kita bagasi juga ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke poin ketiga. Kenyamanan. Nah, kalau ini kan baru nih, Ja. Dia udah pakai DNGA, udah monokok juga, harusnya lebih nyaman dari yang lama. Yakin? Yakin? Oke. Ya udah, Kita coba aja yuk. yuk langsung ke poin ketiga, kenyamanan. Kenyamanan. Nah, Bang Gopas, gimana rasanya duduk di Toyota Avanza terbaru ini? Nyaman kan? Jauh lebih refine jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bahkan kalau menurut gue, ini juga nggak kalah kok sama Expander. Iya, Jess, di belakang sini bener-bener lebih refine dan nggak kerasa feeling-feeling Avanza lamanya gitu loh. Bener-bener bantingannya tuh improve banget. Ya, nggak ada gejala mental-mentul kayak di Avanza lama gitu. Dan apalagi di belakang sini tuh road noise-nya teredam dengan sangat baik. Dan kalau misalnya kita lewatin kayak speed bumps tuh di depan, ntar lagi kita ngelewatin, ini jauh lebih improve daripada Avanza yang lama. Ya, memang dia secara platform udah berbeda dengan Avanza yang lama ya. Kalau di sini kan dia pakai monocoque dan DNGA, jadi satu platform dengan Xenia.
Jadi yang di sini tuh lebih nyaman dibandingkan dengan yang lama. Tapi apakah di Expander bisa lebih nyaman atau bahkan Avanza terbaru ini lebih nyaman? Sekarang kita coba di Expander. Oke, tadi Gopas baru aja ngerasain kenyamanan di Toyota Avanza. Nah, sekarang saatnya dia ngerasain di Mitsubishi Expander Sport. Pasti dia akan terkejut sama kenyamanannya. Iya, Ja. Tadi gue habis ngerasain di Avanza yang all new, itu gue ngerasa memang dia improve jauh dari yang lama. Bener-bener nggak ada karakter yang lama. Itu bener-bener dia nyaman, refine, dan road noise-nya tuh teredam dengan sangat baik. Tapi gitu ngerasain Expander yang improvement ini masih yang terbaik sih, Ja. Kalau yang dulu memang dia sempat disamain dengan LMPV yang Brand S. Nah, di improvement ini ditingkatin lagi dengan perubahan diameter di shock breaker belakangnya. Dan ini jadi jauh lebih nyaman dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, untuk bantingan suspensi memang dia jadi lebih stiff dibandingkan dengan yang lama. Tapi itu hal yang bagus karena di sini kerasa lebih dewasa dan bantingan tuh lebih padat gitu. Kalau yang lama kan kayak ya ada mental-mentalnya sedikit lah. Tapi kalau di sini itu kerasa kayak mobilnya kuat gitu, nahan beban. Dan apalagi untuk urusan kekedapan kabin, Ja, yang lama aja itu kekedapan kabinnya udah juara. Di sini ditingkatin lagi. Jadi kalau di sini ini meningkat jauh dari yang sebelum improvement. Jadi menurut gue ini merupakan LMPV paling kedap di kelasnya. Ya, untuk poin ketiga kenyamanan, yes, ada deh. Dimenangkan oleh Mitsubishi Expander Sport CVT. Jadi untuk poin sementara jadi 3-0. Udah 3-0, penilaian 5, udah pasti menang aja gue. Dua lagi. Dua lagi, masih ada 2 lagi. Udah nggak apa-apa. At least dia tidak kosong di babat abis kosong gitu. Iya. Masih ada 2 hari hadiah hiburan lagi. Iya. Tapi emang Expander luar biasa banget sih. Dia tahu rivalnya facelift dan jadi monocoque FWD yang which is pasti jadi tambah nyaman. Dia langsung improvein di suspensinya. sektor itu. Oh, Dia gitu. nggak kayak misalnya kalau LMPV sebelah ada yang ya suspensinya nggak diimprove sama sekali. Dia lebih improve soal di mesinnya ditambahin mild hybrid ya, misalnya. Betul. Dia lebih pentingin soal performa mesin sama efisiensi. Nah, Expander tahu dia karena memang terkenal dengan dia yang LMPV paling nyaman, dia nggak mau status itu tergoyahkan sama rival abadinya, Avanza yang baru lagi ya, bener-bener baru lagi. Makanya langsung diimprove soal yang dimana dia unggul, di situ dia makin menjauh. Iya, bukan. Ya, tapi tidak membuat si Avanza ini sebenarnya tidak nyaman. Betul. Nyaman. Much improve dibandingkan dengan generasi Parah. sebelumnya. Jauh banget. Ya, gue masih ada, ya walaupun bukan Avanza ya, tapi Xenia-nya ya, RWD. Rasanya tuh kayak bukan bumi sama langit. Bumi sama Asgard bahkan lebih jauh lagi. Asgardian ya? Iya, Asgard jauh lagi. Asgard, asli Garut. Asli Garut. asli Garut. Potongin rambut gue abis ini. Abis ini nggak apa-apa, kita udah 3-0 tapi kita lanjutin aja tetap. Kita pengen lihat apakah 2 poin terakhir bisa dimenangkan oleh Avanza. Pasti. Abis ini apa ngomongnya? Fitur. Nah, oke. Seperti biasa, fitur dibagi 4 penilaian. Yang pertama fitur keselamatan, yang kedua fitur keamanan, yang ketiga fitur entertainment, dan yang terakhir adalah fitur penunjang. Itu pas kayaknya udah ini banget deh. Dengar 4 penilaian tadi ya, fitur tadi tuh kayak Eja tuh kayak langsung. Iya, tapi sebenarnya emang gitu, cuma baru terus langsung ingat Udah menang ya? Udah menang ya? Jadi ya udah gitu ya. Jadi ya udah. Langsung aja. Gue bisa menangnya cepet banget gitu ya. Udah lama nggak menang kayak gitu. Iya. Pernah sih. Pernah sih ya. AMG sama Type A. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke poin keempat, fitur. Yakin menang. Oke, fitur keselamatan kita mulai dulu dari Mitsubishi Expander. Tapi memang untuk secara keselamatan, Expander ini sepertinya Mitsubishi tidak mau mendevelop atau tidak bisa mendevelop Expander dengan fitur keselamatan terbaru. Karena memang secara platform belum disiapkan dari awal untuk fitur keselamatan terbaru. Fitur keselamatannya cukup pasif, dia hanya ada 2 airbag di depan, traction control, hill start assist, ABS, EBD, BA. Dah, hanya itu saja. Sisanya, ya nggak ada sih. Ya, tes fitur safety kok pas berhenti. Ya nggak heran sih. Sistem keselamatannya masih pasif semua. Di Avanza dong, sudah aktif semua. Jadi bisa kita tes fitur keselamatannya pada saat berkendara seperti ini. Kalau untuk fitur keselamatan sih gue yakin Avanza ini pasti menang. Karena di Avanza terbaru ini kebetulan adalah varian TSS, jadi sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang sangat mumpuni. Fitur keselamatan sebut saja seperti blind spot monitoring, front collision warning, front collision braking, lalu ada lane keeping assist,
lane departure warning, dan juga rear cross traffic alert. Jadi fitur keselamatan di Avanza terbaru ini sih jelas menang jauh jika dibandingkan dengan Expander. Dengan fitur safety aktif yang lengkap, maka fitur safety Avanza TSS jelas menang dengan poin 9 melawan 7,5 di Expander. Bicara soal fitur keamanan dari Toyota Avanza TSS ini, ya, dia pasti sudah disematkan dengan fitur keyless entry. So, ini dia kuncinya, ya, seperti ini. Dan untuk mengakses mobil ini hanya cukup tinggal menyimpan kuncinya saja. Kita mendekat dengan mobilnya. Aksesnya adalah dengan menekan 2 guratan yang ada di handle pintunya untuk membuka pintunya. Dan pasti ya dia sudah auto retract. Dan untuk menguncinya lagi, tinggal menekan 2 guratan yang ada di handle pintunya tadi. Jadi ya cukup convenient lah untuk fitur keamanannya. Untuk fitur keamanan, ya dia sama-sama standar seperti di Toyota Avanza. Dia hanya ada lock, unlock, dan dia sudah proximity key, jadi dia tinggal kantongi aja. Kita bisa kunci mobil dan membuka mobil melalui gagang pintunya. Ada 3 tempat akses, dari pintu depan kanan, pintu depan kiri, dan juga bagasi. Dan ketika kita lock, dia sudah auto folding dan juga auto retract. Tapi ada satu hal yang membuat Toyota Avanza sedikit lebih unggul, harus diakui, yaitu ketika mobil ini di lock atau ditutup kaca spionnya. Jadi mobil ini tuh hanya benar-benar fully auto retract dan auto folding. Jadi mau kita posisinya kita lock di dalam, lock duluan gitu ya. Begitu kita unlock, dia akan langsung otomatis ke unlock dengan sendirinya. Jadi walaupun kita unlock duluan di dalam, dia akan tetap kebuka duluan. Itu sangat bahaya ketika misalnya kita masuk gang, terus gangnya sempit yang hanya bisa dimasukin dengan kondisi spionnya tertutup, terus kita masuk ulang, mobilnya langsung kebuka dan kaca spionnya bisa langsung mentok ke kanan kiri temboknya gitu. Jadi sayang sekali, sedangkan kalau di Avanza kan masih bisa diatur. Fitur pengaturan keamanan Avanza yang sedikit lebih baik membuatnya lagi-lagi unggul di atas Expander. Fitur entertainment, ya di mobil ini juga cukup standar. Ya, walaupun memang dia ukuran head unitnya ini cukup besar, dia di 9 inch ya, lumayan resolusinya juga cukup baik. Dan fiturnya ya standar untuk ukuran hari ini ya, karena memang dia belum dilengkapi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto, jadi masih standar. Di sini ada iPod, radio, Bluetooth, ya USB. Dan tapi bagusnya di sini dia juga sudah disematkan dengan fitur T-Link ya. Jadi ini fitur mirroring, jadi kalian bisa mirroring gadget kalian ke head unitnya. Sisanya ya speakernya juga cukup lengkap ya. Dia sudah dilengkapi tweeter setidaknya dan kualitas suaranya juga lumayan kok. Untuk fitur entertainment, mobil ini memang ya layarnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Toyota Avanza. Tapi dia sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto. Dan secara desain dia jauh lebih menarik, dia kayak floating gitu ya. Dia floatingnya kayak dipaksakan, kalau ini floatingnya bagus dengan desain di samping kanan dan kirinya. Jadi desainnya tuh kayak homage pada Outlander yang ada di luar negeri sana, yang pasar global. Jadi kayak mirip banget ala-ala Outlander di luar sana. Jadi secara entertainment lebih bagus, apalagi secara sound system, suaranya juga lebih baik di sini dibandingkan dengan Toyota Avanza. Fitur entertainment, Avanza memang lebih besar head unitnya. Namun belum ada Apple CarPlay atau Android Auto membuat Expander diuntungkan. Untuk fitur penunjang, ya lagi-lagi di sini standar lah ya, sama-sama dengan Avanza sudah punya digital AC digital dengan termostat, belum climate control, masih biasa aja ini. MID-nya lumayan besar, lumayan banyak sih yang bisa dilihat. Ada tombol infonya di sini. Dia ada range, efisiensi, semua segala macam lengkap sih. Dia sudah bisa tilt dan juga teleskopik. Dia enak juga nih, pengaturannya, setirnya juga bagus. Dipegang, digenggam tuh enak gripnya, dan juga sudah ada armrest. Dan yang bagus, kalau si Avanza yang varian tertinggi, memang dia belum dilengkapi dengan electronic parking brake dengan auto hold. Mobil ini sudah ada electronic parking brake dengan auto hold. Dan di Avanza kan masih kokang begini. Bicara soal fitur penunjang dari mobil ini, ya yang bisa gue banggakan di sini adalah ya di sini sudah disematkan dengan fitur M Toyota yang terintegrasi dengan head unitnya. Jadi di sini kalian bisa melakukan emergency call jika kalian amit-amit terjadi sesuatu di jalan, dan juga kalian bisa mencari Toyota dealer terdekat gitu ya. Dan kemudian sisanya ya cukup standar ya. Pastinya untuk pengaturan AC-nya dia sudah digital, fully digital, tapi masih termostat biasa ya. Sama lah ya, seperti di Expander juga masih termostat, belum climate control. Ya, untuk MID-nya sendiri, ya dia cukup baik ya, informasi yang ditampilkan oke kok. Dia bisa mengatur fitur keselamatan dari mobil ini ya, karena
Mobil ini fitur keselamatannya juara ya. Dia sudah dilengkapi dengan TSS atau Toyota Safety Sense. Jadi kalian bisa mengaturnya melalui MID yang ada di tengah sini, pengaturan kendaraannya, informasi yang ditampilkan di MID yang tengahnya sini. Walaupun memang dia secara ukuran dan ya cukup standar lah ya gitu. Sisanya kayaknya gitu aja sih. Avanza lagi-lagi unggul tipis. Nah, untuk poin fitur, yes, akhirnya. Ya, nggak apa-apa. Ya, akhirnya. Walau daripada kosong sama Daripada sekali ya. nggak sama sekali, Bang. Ya, untuk poin fitur dimenangkan oleh Avanza. Jadi sekarang skornya 3-1. Ya, gimana Aduh, aja? Akhirnya udah aja. dibilangin di Kasih ya. awal. TSS, safety-nya kalah telak gitu. Iya. Terus keamanan juga, oh itu bagus banget ya tadi spionnya itu ya. Jadi dia nggak otomatis retract kalau mesinnya dinyalain, dia bisa Betul. diatur sendiri. Gak apa-apa, kasihan Jason baru dapat 1 poin. Langsung. Anyway, satu lagi menang juga masih menangan gue. Iya sih. Gue tuh Iya, heran loh, gue bener nih, heran gue mau nanya sama kalian nih. Gue CVT War kenapa akhir-akhir ini kalah mulu sih? Iya, lo tapi selalu lagi di mobil yang agak Yang kalah, mulu. kenapa ya Jason? Udah, di sini merenung dulu ya. Udah, kita langsung Oke. deh Iya, oke. lanjutin ke poin kelima, Oke. yaitu performa. Performa biasa dibagi menjadi 4. Yang Yes. pertama spesifikasi mesin, Yes. yang kedua ride quality, yang ketiga konsumsi bahan bakar, dan yang terakhir drag race. Nah, gimana nih? Ja? Jual Yang ini transmisinya baru, yang ini bener-bener mesinnya baru. Jual VVTi. Dual VVTi. Dual. Bisa kikin yuk. Ah, Gak apa-apa sebenarnya gue kalah juga gitu loh. Gak apa-apa. Udah menang juga. Udah menang gitu. sombong banget sih. Udah. Udah, kita lihat aja. Tapi Langsung kita aja. buat pembuktian, siapa tahu kan ada orang-orang atau beberapa konsumen, calon buyer Yang masih CVT bingung juga yang soal mau beli performa. lewat website kita di bawah ini kan, Nah. yang pengen lebih penting soal fitur sama performa gitu kan. Nah, makanya gitu kita tetap akan tes performa walaupun udah secara keseluruhan overall penilaian CVT War Ini yang menang. Tapi Expander kita yang akan tetap menang. lanjutkan ke Iya. performa. Oke. Siap. Iya dong. Oke, langsung aja ke Langsung poin terakhir, performa. Let's go. Untuk spesifikasi mesin, mau siapa dulu yang mulai? Ya udah, gue dulu. Oke, Toyota always the first. Oh iya. Oke, boleh. Oke. Untuk spesifikasi mesin Toyota Avanza 1500 ini, dia menggunakan kapasitas mesin di 1500 cc, 4 silinder, dual VVTi. Udah dual VVTi sekarang ya? Dual, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 104 horsepower dan torsinya di 137 Nm. Oke. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan. Yes, sekarang Avanza terbaru sudah front wheel drive. Dia nggak mau kalah dengan rival-rivalnya. Gak mau kalah sama ikut-ikut beda tipis. Oke, lanjut. Ya, oke. Melalui sistem transmisi CVT. Semua kan CVT pada waktunya. Bener, jadi kita visioner banget dulu ya. bener. Penamaannya CVT itu bener banget. Udah bener banget, udah visioner kita. Nah, oke, kalau lu gimana aja spesifikasi mesinnya? Oke, lu mesin memang lebih baru di develop. Gua mesinnya agak cukup lama, tahun 2005 pertama kali di develop. Tapi di tahun 2021 mesinnya itu ditambahkan dengan transmisi yang berbeda. Sekarang CVT-nya sudah develop di tahun 2021, sekarang lebih bagus, lebih advance. Jadi mesin 4A91 1500 cc-nya ini meskipun masih menggunakan tenaga yang sama 104 PS dan torsinya 141 Nm, which is lebih gede. Betty. Lebih gede, tapi sekarang transmisinya mengalirkan tenaga ke depan melalui pilihan transmisi CVT. Jadi lebih halus pastinya dan lebih advance karena di develop lebih baru gitu. It's okay, tapi lu tetap mesin lu tetap lama. Gini deh, satu, torsi gue lebih besar. Dua, covernya yang mana mas? Rapi banget mesinnya. Nih, udah gue cover. Oh. Iya, gue tutup. Ini dong, nggak cuma mesinnya Iya, doang rapi yang di sih. cover, Rapi. kanan kirinya, depan, Rapi. Ada plastik cover ada gini plastik ya. covernya, jadi kan Engine bay. nggak bolong banget gitu loh kayak yang itu gitu loh. Ini Iya, kelihatan iya. banget. Aduh, ini masih lebih rapi. Iya, ya udah. Udah itu engine bay-nya lebih datar, bisa kasih lebih gede, itu tapi kosongnya lebih keras. kosong. Kalian kan dikasih cover ya, rapi Rapi sih, bagus. Sampai sini juga dikasih tuh, sampai sininya juga. Gue akuin, tapi kan di sini kan nilai performa nggak mentingin inilah. Iya, tapi cover. ya udah performa udah 141. Ya udah bisa. kita buktiin aja nanti. Ya, tapi berarti untuk spesifikasi mesin, Expander pemenang ya? Untuk ride quality, mobil ini memang ya kenyamanan dia di atas dari si Toyota Avanza. Tapi memang dengan kenyamanan yang sangat baik ini ada harga yang harus dibayarkan, yaitu ya handlingnya. Mobil ini kalau dibandingkan dengan Toyota Avanza yang memang punya desain low slung, dia lebih rendah ke bawah, ya terasa sekali limbungnya ketika misalnya kita berbelok cepat seperti ini gitu ya.
Ini terasa banget, bodinya yang juga dimensinya jauh lebih besar dibandingkan dengan Toyota Avanza dan lebih tinggi, mengorbankan sedikit rasa kenikmatan berkendara dan juga handling dari mobil ini. Ya kalah sedikit sih kalau menurut kami untuk urusan handling kalau dibandingkan dengan Toyota Avanza terbaru. Berbicara soal ride quality dari Toyota Avanza terbaru ini, ya dia itu jauh lebih improve dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya misalkan kita lewatin jalan yang agak rusak seperti ini suspensinya masih nyaman loh. Dia bisa meredam getaran-getaran tersebut dari jalan tersebut dengan cukup baik. Secara kenyamanan, Expander memang lebih unggul. Namun Avanza masih cukup nyaman, yang di satu sisi tetap punya handling yang jauh lebih baik. Maka dari itu, Avanza menang soal ride quality dibandingkan Expander. Ya, untuk urusan efisiensi sih, gue dalam kota pede banget. Karena si Jason, walaupun dia Avanza terbaru, tapi dia belum punya teknologi terbaru soal untuk efisiensi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi idling start stop. Jadi untuk rute dalam kota, mobil ini bisa irit banget. Dalam kota dia bisa 14,4 km per liter. Gue yakin pasti ini lebih efisien dibandingkan dengan Avanzanya Jason. Untuk rute luar kota, dia masih bisa di 17,7 km per liter. Ya cukup oke lah. Iya aja, kalau di dalam kota memang lo lebih hemat. Tapi kan lo mesin lama, tapi yang disematkan fitur idling start stop. Ya jadi ya menambah hematan efisiensi di dalam kota. Ya tapi nggak beda jauh lah di Avanza ini. Di dalam kota, Avanza ini masih bisa di 13,7 km per liter. Masih lumayan kan? Hah, kalau luar kotanya, gue pede. Ini di Avanza ini jauh lebih hemat. Figur efisiensinya untuk rute luar kota itu di 18,5 km per liter. Jadi ya nggak beda jauh lah. Apalagi kan dia udah pakai mesin baru dan pakai CVT juga. Meski Expander unggul di dalam kota dan Avanza unggul di luar kota, namun keduanya punya rata-rata konsumsi bahan bakar yang mirip-mirip. Maka dari itu, kami berikan poin yang sama untuk keduanya. Nah, dengan begini, keduanya mendapatkan poin yang sama yaitu 23. Apakah Avanza akan memperbaiki reputasinya dengan menang di poin terakhir, ataukah Expander berhasil sapu bersih? Kita tentukan dengan drag race. Oke, sekarang di sebelah gua sudah ada Eja dengan Expander kebanggaannya dan sekarang kita mau drag race. Emang kalau secara spesifikasi mirip-mirip dan gue punya torsi yang lebih besar, tapi secara dimensi si Expander ini lebih besar dan juga punya mesin yang sudah tergolong cukup berumur. Ya ini paling seru nih drag race kali ini karena ini menentukan dalam hal performa dan gue yakin banget pasti Toyota Avanza ini menang. Ya gue sedikit agak nggak pede sih soal akselerasi ini. Tapi kita coba aja, nggak apa-apa. Kita akan adu lawan Avanza sebelah. Yakin? Nggak percaya ya Jen dibilangin. Oke langsung aja kita mulai. Kita matikan AC. Oke, let's go. Kita rubah ke mode D, terus masukin ke ada S-nya nih, DS gitu ya kalau dipencet di sini ya. Kita matikan traction control di mode sport. 3, 3, 2, 1, go! Oh, tuh kan? Belum apa-apa udah ngelewatin si Expander. Wah, Avanza pulling powernya lebih kenceng karena mungkin mobilnya lebih ringan kali ya. Wah, udah kalah jauh lah ini. Ya. Kita udah di mode DS nih tetap nggak ngejar loh. Finish! Ya, Avanza unggul cepat di awal meski memang di akhir-akhir Expander semakin mendekat, namun itu tidak cukup untuk membuat Expander menang. Sehingga untuk akselerasi pemenangnya adalah Avanza. Sehingga Avanza mendapatkan tambahan poin 8, Expander 7,5. Nah, untuk poin kelima, performa dimenangkan oleh Toyota Avanza GTSS ya. Akhirnya, tapi udah disikat dari awal Jess ya. Jadi Gak apa-apa. walaupun 2 poin terakhir pun tetap ini yang menang gitu loh. Tapi gue seneng aja karena kan gue anaknya performa banget Performance ya. banget ya. Performance Tipe R. Iya. Tapi emang harus diakui sih, Avanza dengan racikan terbarunya, memang Toyota ya terkenal lah di dunia, dia bisa meracik mesin bagus. Yes. CVT juga. Mereka CVT-nya memang dari dulu gue selalu suka sih CVT ya Toyota dari zaman lama ya. Tapi memang walaupun memang udah dipastikan bahwa pemenangnya adalah Mitsubishi Expander Sport CVT. dari dua penilaian sebelumnya. Yeah. Tapi
memang seperti kami biasa bilang selalu bahwa pemilihan mobil itu balik lagi ke kalian. Karena kalian yang punya duit masing-masing ya. Kalian cocok-cocokan dari 5 penilaian kami, 5 kategori yang selalu kami adu, balik lagi ke kalian lagi. Benar. Mana yang paling pas untuk kalian? Apalagi budget di antara kedua mobil ini juga mirip-mirip. Mirip-mirip. Ya memang terpaut ya hampir 10 juta, tapi nggak nyampe 10 juta banget Iya. sih, hampir 10 jutaan, sekitar 7 jutaan. Tapi ya si Avanza memang lebih unggul soal fitur. Fitur Super City apalagi ya. keselamatan tadi ya. Iya, TSS itu memang, dan juga fitur penunjangnya, ditambah lagi dia juga sudah memiliki performa dan Betul. ya ride quality handling yang lebih baik. Mau mobilnya apa aja yang penting, Ya. belinya di CVT cvtindonesia.co.id. Belinya di situ dan pastinya kalian bisa mendapatkan Penawaran menarik. Dan pastinya kalau misalnya kalian beli lewat CVT Indonesia, kalau misalnya mau barangnya inden, kita bisa bantu. dipercepat. Tenang aja, kita kenal orang dalam gitu. Kita tahu sendiri, tahu kan kunci sukses di Indonesia itu apa? Apa tuh? Nomor 1. The power of orang dalam. The power of orang dalam. Jadi tenang aja, kalau mau inden mobil lewat CVT Indonesia, Bisa kita dulu. percepat. Kita bantuin lewat Ya. depan. Ini ngeri-ngeri banget nih ya networknya ya. Loh, Anda juga termasuk. Gitu. Oh, Oke, oke. CVTs. Jadi itu aja. CVT War kali ini memang walaupun Expander langsung direct menang 3-0. Ya. Tapi seperti biasa, pemilihan mobil balik lagi ke konsumen. Betul. Lebih cocok yang dicari yang mana. Ya, kalau kalian lebih cari fitur dan juga performa, kalian bisa memilih Toyota Avanza. TSS. Kalau kalian suka desain, kalian suka Kenyamanan. kepraktisan, kenyamanan, Bisa pilihlah memilih Expander Sport Mitsubishi CVT. Expander Yes. Sport. Dengan budget yang mirip-mirip, kedua mobil ini memang sangat head to head sekali. Betul. Yes. Makanya tadi kita bilang di awal, ini adalah tipe yang paling head to head. Oke. Oke CVTs, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting ya, Jaya. Yes, betul. Dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekali lagi kalau kalian nih tertarik untuk meminang kedua mobil ini, boleh dua-duanya kok. Oh, boleh Salah banget, satu boleh atau banget. dua-duanya. Dan bahkan ada fitur juga untuk komparasi di website kita ya. Betul. Jadi kalau Ah. misalnya kalian miss kita ngomongan kita Di tadi video ini. video ini, kalian bisa lihat ulang spesifikasinya detail dari perbandingan kedua mobil Betul. ini. Bisa kalian lihat, kalian bisa langsung bandingkan langsung per varian, Side by side. Iya. bahkan beda varian juga bisa. Bisa. Beda mobil juga bisa. Beda mobil lain segmen juga bisa. Iya. Mau segmen lebih premium juga bisa. Jadi memang fitur di website kami juga sudah lumayan cukup lengkap. Kalian bisa cek aja website kami. Dan kalau misalkan kalian hanya ingin sekedar konsultasi dengan kami gitu ya, masih bingung nih. Boleh banget. Antara boleh Expander banget. atau enggak Avanza, bisa hubungi kami. Ya, Kami akan Nanti di situ bantu kalian. Nanti ada adminnya CVT Yes. Indonesia. For the record, adminnya yang ini. Salah nunjuk. Lanjut. Oke. Oke, CVTs, gue Reza RFR. Gue Pas Tobing. Gue Jasa Andika Syarif. Dan kami pamit. Stay tune. Stay tune.